Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UPIN PBB dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Denny Sofyan, mahasiswa PBB dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022, bidang studi ilmu pengetahuan alam di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UPIN pada kelas 7C dengan materi pencemaran dan materi pencemaran air. Mohon masukan dan saran kepada saya sehingga saya dapat terus melakukan perbaikan dalam pembelajaran, sehingga saya dapat melakukan pembelajaran dengan baik dan maksimal kepada siswa. Demikian dari saya, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pelajaran IPA sekarang ada ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak absen dulu ya. Ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Masuk semua. Masuk semua. Ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah. Sudah pada makan ya? Sudah. Yang belum makan siapa? Ada yang belum makan? Sudah. Sudah semua. Tidurnya tadi malam tidur jam berapa? 10, 11, bangun jam. Alhamdulillah sudah mencukupi ya, sehingga kalian segar pada pagi hari ini. Dan kelasnya juga bersih, bikinnya bagus semua. Pertama, marilah kita untuk memulai pelajaran seperti biasa, memotivasi kita dengan memberi salam kepada penduduk kita ya. Salam 3B. Berkarya, beramal dan bertakwa. Value Nata. Nara, Alif Akhir, Teku Pentekil, Andel Asor. Sudah, kembali. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan bahwa hari ini melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu lingkungan hidup. Masih ingat ya? Lingkungan hidup yang baik itu lingkungan hidup seperti apa? Ada yang tahu? Oh iya. Apa lingkungan hidup yang baik? Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang semua komponennya saling membantu keseimbangan dan stabilitas saling membantu. Berarti lingkungan hidup yang baik itu lingkungan yang seimbang dan saling membutuhkan ya anak-anak. Sedangkan kebalikannya, lingkungan hidup yang tidak baik. Ya. Lingkungan yang tidak baik adalah lingkungan yang ekosistemnya tidak membentuk keseimbangan dan terdapat pencemaran. Jadi lingkungan hidup yang tidak baik, lingkungan yang tidak seimbang, anak-anak ya. Sehingga ada pencemaran di sana.
Jadi sesuai dengan apa yang Bapak beritahu minggu kemarin, bahwa sekarang akan mempelajari materi pencemaran Air. Tujuan pembelajaran dari pencemaran air itu ada. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, kalian dapat menjelaskan minimal 2 penyebab pencemaran air sumur di musim hujan dengan. 2. Melalui kegiatan pemaparan fakta konseptual, kalian dapat menjelaskan minimal 2 dampak pencemaran air sumur di musim hujan dengan. 3. Melalui kegiatan observasi dan penyelidikan masalah konseptual serta kolaborasi, kalian dapat memberikan solusi pencemaran air sumur di musim hujan dengan benar. Yang keempat, melalui observasi masalah konseptual, kolaborasi dan presentasi, kalian dapat membuat laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran air sumur di musim hujan dengan benar. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kalian yang pertama nanti akan baca-baca literasi, baca-baca buku, baca-baca sumber materi. Yang kedua, kalian nanti akan melakukan observasi, melakukan penyelidikan ke sumur terkait mengapa sumur itu bisa tercemar dan mengambil sampel. Seterusnya kalian akan melakukan penyelidikan, membuat suatu prototip atau alat peraga penyelesaian dari solusi pencemaran air. Pada pembelajaran hari ini, nilai KKM kalian sesuai dengan yang diperintahkan pondok, dan dari analisis KKM itu KKM kalian nanti 70. Jadi apabila kalian nilainya di bawah 70 akan premi. Kalau di atas 70. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, kita atau Bapak akan mengadakan tes ya. Buka HP kalian di Google Classroom kita, di LMS Google Classroom kita, itu Bapak sudah memberi soal pretest IPA untuk pencemaran air. Kalian kerjakan selama 5 menit. Ingat, di Google Classroom kita kelas 7B. Sudah ya? Masih sama di Google LMS Google Classroom kelas kita itu. Kalian buka, di situ ada gambar dan video pencemaran air di Indonesia. Kalian buka di situ. Gambarnya di ini di LMS-nya ada, buka. Dan videonya juga. Karena di situ amati kenapa penyebab pencemaran air, solusi selama ini yang dilakukan, terus apa yang harus dibuat. Sudah ya? Sudah kalian buka. Jadi dapat disimpulkan di situ pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan air di suatu tempat, penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia yang menyebabkan air tersebut tidak lagi layak digunakan sebagai air bersih dan sumber air minum. Jadi dari hasil kesimpulannya, pencemaran air itu pengertiannya seperti asal pencemaran air. Dibaca coba. Asal pencemaran air yang pertama air sungai, itu harus memenuhi kriteria BOD, COD, DO, dan sebagainya tempat pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga. Yang kedua, danau atau waduk. Sering terjadi proses eutrofifikasi menjadi eceng gondok disebabkan
bersumber dari limbah, minyak, tempat penampungan aliran muara sungai. Yang keempat, air tanah. Pencemaran dari limbah, bensin, bahan kimia dan sebagainya karena bocornya tempat penyimpanan bahan kimia di bawah tanah. Sekarang Bapak akan memaparkan video kontekstual, video autentik yang ada di pondok kita, yang terjadi sekarang di pondok kita. Yang pertama, di mana ini? Sungai sebelah mana? Timur pondok ya. Bapak rekam kemarin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisi sungai yang ada di pinggir pondok pesantren Nazatul Tulab. Lihat ke sana. Airnya sudah tercemar dengan bukti warnanya sudah tidak bening kembali. Ya, ini keadaan masih belum hujan. Kalau hujan bisa sampai ke atas. Dan santri, ada salah satu santri ini nyucinya seperti ini, dan ini sangat berbahaya karena akan mengakibatkan penyakit gatal-gatal. Lihat ke sana, warnanya coklat. Nanti kalau hujan bisa sampai ke atas ke pondok. Sudah seperti itu kondisi dari sungai di samping pondok pesantren Nazatul Tulab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, di mana itu? Jadi di ruang guru SMTP. Situasi kamar mandi di ruang guru kantor unit SLTP, yaitu SMP dan MTS. Airnya keruh dan tidak ada. Selanjutnya lihat di mana? Kondisi kamar mandi guru unit SLTA baik SMK, SMA maupun MA Nazatul Tulab airnya kotor. Selanjutnya kita lihat ini di mana? Kondisi kamar mandi putra Santi Putra di Sorok kosong, tidak ada air karena airnya kotor. Kalaupun ada kotor, sehingga sama pondok tidak dipakai. Ini selanjutnya di mana? Situasi air di kamar mandi pos kesehatan pondok pesantren Nazatul Tulab juga keruh. Di pusat kesehatan pondok kita. Sehingga kalian kalau ke pondok mandi air itu bukannya tambah sehat, malah tambah sakit. Dari pemaparan tadi, faktual, konseptual, autentik yang ada di pondok kita yang sudah Bapak videokan tadi, terus dari hasil materi, Bapak sekarang tanggapilah siklon tersebut yang ada tadi. Bapak, ya. Kenapa kalau di musim hujan air sumur di pondok itu berubah menjadi keruh? Jadi kita buat satu masalah ini. Masalahnya yang pertama gimana tadi? Kenapa di musim hujan air sumur di pondok menjadi keruh? Mengapa di musim hujan Air sumur di pondok menjadi keruh? air sumur di pondok menjadi keruh? Nanti kita cari kalau belajar ini. Itu
mungkin ada lagi? Ya, Pak. Ya. Pak. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi air sumur pondok yang keruh? Bagaimana Solusi yang tepat solusi yang tepat untuk mengatasi air sumur pondok yang keruh? untuk mengatasi air sumur pondok Yang keruh. sehingga kita dapat sekarang? Mungkin ada lagi? Tidak ada ya. Sehingga kita pembelajaran kali ini kita harus mencari solusi. Yang pertama, mengapa di musim hujan air sumur di pondok menjadi keruh seperti sekarang ini? Dua, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi air sumur pondok yang keruh? Solusinya bagaimana? Sehingga dari pihak pondok tidak lagi mendatangkan air bersih. Karena kita tahu sendiri ya, pondok sekarang sedang mendatangkan air bersih tangkian tiap hari 1 tas untuk mencukupi air bersih kebutuhan kalian ya. Nah, sekarang pembagian kelompok dari hasil pretest tadi dan keheterogenan dan juga secara berdiferensiasi kebutuhan belajar kalian, maka Bapak putuskan untuk kelompoknya, yaitu kelompok yang pertama Husniawati Hariro, kelompok anggota selanjutnya Umi Musdalifatul Jannah, Erna Agustin dan Nurbayan. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua Qurratun Aini, Lailatul Ma'rifah, Madinah Meliyani, Lilis Julhadiyah, dan Nurul Naili Sabti. Kelompok ketiga Radina Akil Kati, Awalun Nasihah, Muriatul Wardati, Alfiatus Solehah, dan Arafatullah. Jadi kalian sekarang bentuk kelompok ya, sudah ada. Kelompok pertama di sini, kelompok kedua di sini, kelompok tiga di sini. Sekarang mari kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah kelompoknya seperti itu. Tempat duduknya diubah seperti ini agar kalian enak berkelompok ya. Sehingga satu sudah bentuk kelompok ya. Dan sudah kalian dan Bapak minta bawa sudah pada semua bawa ya. Ada pasir, ada kasa, ada apa juga Arab, botol yang atapnya sudah di itu. Yang kalian bawa itu untuk melakukan penyelidikan, mencari solusi mengapa di musim hujan air sumur di pondok menjadi keruh. Dua, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi air sumur di pondok ya. Ini LKPD-nya Bapak kasih ya. Ditulis nama kelompoknya. Kemudian nanti pelajari LKPD-nya. Sekarang Bapak minta 2 anggota kelompok keluar mengobservasi sumur yang ada di belakang kelas ini ya. Observasi mengapa airnya kok bisa, dan mengambil air sumurnya. Jangan banyak-banyak, cukup sebotol ya. Botolnya kalian cari di luar. Ayo yang perwakilan 2 kelompok.
kalian yang di sini kerjakan itu sambil kerjakan ya. Sambil disusun prototipe produknya sehingga menghasilkan produk yang dapat menjadi solusi. Itu yang pertama yang ada di kasar ya, pasir apa ya? Pasir kecil. Ini mana? Di mana? Kasih apa? Kasih kasa. Terus. Itu dikasih. Oh. Sudah bawa air. Capek ya? Lihat hasilnya. Ini air yang ada di sumur. Ya. Keruh ya? Warnanya apa ya? Itu kalau kalian gunakan untuk mandi akan berbahaya. Ini juga ini. Sekarang kalian susun itu. Sebelum dikasih air, perhatikan dengan Bapak. Bapak punya alat ini namanya pH meter. Untuk mengukur apa? pH. Sekalian kita dapat mengukur pH airnya. Jadi nanti kalian air sebelum disaring diukur dulu pH-nya dengan ini. Berapa dicatat. Setelah disaring pH-nya berapa juga diukur dicatat. Paham ya? Untuk mencoba airnya kalian di sini Bapak sudah ambil tadi. Semua ini ya, Pak? Ya. Sebagian saja. Semua kan Pak. Lihat kan? Itu cara ngukur pH air sebelum disaring. Berapa nilainya? Pak ditulis. Ah, lupa gerak-gerak. Iya, mana itu? Ambil yang stabil kalau naik turun. Ini air sebelum disaring diukur dulu pH-nya ya. Berapa itu? 7,5. Yang promo ini diukur.
9 Pak? Dicelupkan, jangan seperti itu. Jadi dicelupkan gini terus lihat. Sehingga pH meternya itu masih tercelup. Berapa? 8,8 Pak. 8,8 ya. pH-nya 8,8 tulis. Itu sampul jernih ya. Setelah difilter seperti itu, kemudian diukur pH-nya ya. Coba ukur lagi. Tadi berapa pH-nya sebelum? 9,2. 9,2. Sekarang sudah. Lihat sini, lihat. Dari 9,2 sampai ke 7,2. 7,4 ya. Gitu ya. 4 kali stabil. Itu bersih ya Pak? Kelompok ini sekarang dulu. Berapa? Hasilnya. Jadi hasil pH-nya sebelum berapa dibandingkan dengan sesudah berapa? Penurunan terasa oleh kelompok ini ya, dari 8,2 ke 7,2, sehingga lebih efektifan kelompok sini. Dari hasil kalian ini kelompok 1 hasilnya. Kelompok 2 kelompok 3. Berarti yang paling bersih jernih kelompok. Sehingga kelompok ini nanti yang akan sudah siap-siap untuk presentasi. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil uji coba kami. Oke. Langkah-langkah yang kita lakukan itu, yang pertama itu observasi sumur. Observasi sumur dan dilihat mana sumur yang perlu gitu. Yang kedua mengambil sampel air sumur, dan yang ketiga mengukur pH air dengan pH meter, dan yang keempat membuat filtrasi air
Berarti kelompok ini tadi dibongkar-bongkar ya sehingga menghasilkan Ya, air jernih. Ya, air jernih. Terus hasil penyelidikan kami itu susunan filtrasinya itu ada spon, yang pertama sekolah terus spon lagi, terus arang dan tisu berserat. pH air yang sebelum difilter itu pH-nya itu 8,2. 8,2 sebetulnya. Terus Lalu sesudah difilter, prototipe produk solusi itu rumusan masalahnya itu yang pertama susunan filtrasi paling atas yang ini berupa spon dan kerikil untuk menyaring partikel makro, sampah dan lumpur yang di atas ini paling atas. Lalu susunan filtrasi yang paling bawah berupa karbon untuk menyerap berbagai material organik dan bahan-bahan kimia dan logam yang berbahaya bagi kesehatan paling bawah. Lalu yang ketiga, air sumur pondok menjadi keruh diakibatkan oleh susunan tanah pondok yang renggang atau berpori sehingga air sungai bisa masuk. seperti itu jawaban dari kelompok 1. Nah, tidak ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, kenapa urutan itu kasa, pasir, terus kasa lagi, arang, batu kapur, terus tisu? Ya, jadi itu karena air yang masuk ke dalam penyaringan itu pertama harus disaring dari lumpur dan benda makro lainnya. Setelah itu baru disaring untuk menyaring partikel mikro, penyerapan bau, warna yang terdapat pada air yang keruh. Jadi seperti itu jawabannya ya. Sudah paham? Kenapa urutannya seperti itu jawabannya. Terus ada lagi yang ditanyakan? Oh ya. Apa sih fungsi pasir, kasa, arang, dan batu kapur? Apa fungsinya? Fungsinya apa katanya? Jadi pasir itu berfungsi untuk menahan bahan lumpur dan aerasi oksigen. Kasa berfungsi untuk menahan bahan makro. Arang berfungsi untuk penyerap partikel yang halus, penyerap bau, dan warna yang terdapat di air. Batu kapur berfungsi untuk mengikat dan mengendapkan kotoran serta menetralkan pH. Seperti itu ya fungsinya. Di materi tadi sudah ada. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita plus untuk kelompok. Selanjutnya setelah kalian praktikum, sekarang kita menyimpulkan, khususnya menjawab dari permasalahan yang ada ya. Dari rumus masalah dua itu, yang pertama, mengapa di musim hujan air sumur di pondok menjadi keruh? Siapa yang dapat bisa menyimpulkan dari pembelajaran tadi? Ya, kenapa? Air sumur pondok menjadi keruh diakibatkan oleh susunan tanah pondok yang renggang atau berpori, sehingga air sungai yang keruh masuk ke sumur pondok melalui pori-pori tanah, sehingga air sungai yang keruh bercampur dengan air sumur pondok. Jadi seperti itu ya. Mengapa di musim hujan air sumur di pondok menjadi keruh? Karena air sumur pondok lewat pori-pori tanah pondok yang renggang, sehingga air sumur sungai itu masuk ke air sumur. Maksudnya air sungai masuk ke air sumur sehingga air sumurnya jadi keruh. Jadi itu kesimpulan yang pertama. Kedua, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi air sumur pondok yang keruh? Siapa? Oh ya. Agar air sumur pondok kembali jernih, dilakukan pengendapan yang sudah dilakukan. Namun kurang berhasil dan melakukan penyaringan air melalui filtrasi buatan dari bahan alam. Jadi yang kedua, solusi yang tepat untuk mengatasi air sumur pondok yang keruh adalah yang pertama, pondok sudah melakukan pengendapannya. Buktinya saat air sumur itu masih ditandor sebelum disalurkan ke kamar mandi dan yang dibutuhkan. Akan tetapi sehubungan pengendapan itu tidak berhasil, tetap keruh, maka solusinya tadi apa? Dilakukan penyaringan yang seperti kalian ini. Ada lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke akhir pembelajaran yaitu refleksi.
refleksi pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa merefleksikan? Ayo. Lupa. Videonya kurang memperlihatkan pasir yang ada di sumur pondok. Oh, jadi video tadi tidak memperlihatkan sumur pondok ya, susunan tanahnya. Oke, nanti kita buat pembelajaran lagi yang buat refleksi. Ilustrasinya itu bisa disampaikan kepada pimpinan pondok untuk tidak lanjuti membuat filtrasi sumbuhan agar bisa bermanfaat untuk semua warga pondok. Jadi refleksi yang berikutnya yaitu hasil filtrasi susunan seperti ini kita rekomendasikan ke pihak pondok, sehingga pihak pondok itu membuat filtrasi sumbuhan yang besar, sehingga meskipun air sumur keruh bisa disalin dengan susunan seperti yang kalian buat itu, yang pada akhirnya pondok meskipun di musim hujan tidak perlu lagi mendatangkan air bersih. Ada lagi yang mau merefleksikan? Oh, observasinya tadi kurang apa ya? Maunya berapa jam? 2 jam. Ya, nanti observasinya lebih dilamakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kalian buka HP-nya lagi. Sekarang Bapak akan melakukan post test, soalnya sudah Bapak kirim di LMS kelas kita, LMS Global Classroom kelas 7B. Sekarang 5 menit kalian kerjakan. Ayo kerjakan. Ya, di LMS-nya itu ya. Di sini. Alhamdulillah hasil dari postnya kalian sudah pada diketahui ini ya. Rata-rata 80 ke atas. Sangat baik. Selanjutnya kalian nanti di rumah buat laporan. Laporan ini apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi. Sehingga pertemuan selanjutnya dikumpulkan laporan itu. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya yaitu pencemaran udara. Sebelum Bapak tutup ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, marilah kita berdoa. Demikian pembelajaran hari ini anak-anaknya. Bapak akhiri, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.